Yang pertama saya ingin jawab dari sisi kualitas pembelajaran atau tingkat pemahaman peserta didik itu tentu relatif. Saya tidak bisa mengatakan bahwa daring itu akan menurunkan kualitas pendidikan atau bahkan tidak daring itu juga akan meningkatkan kualitas pendidikan, belum tentu ya. Saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya uh, situasi sekarang ini itu memberikan peluang besar sebetulnya bagi peningkatan kemampuan life skill, hal-hal yang itu terkait dengan budi pekerti, dengan sopan santun, dengan kedekatan ikatan antara orang tua dengan anak, rasa empati dan hal-hal yang sifatnya tidak sekedar pada aspek kognitif, tetapi pada aspek yang sifatnya psikomotorik dan barangkali aspek yang hanya pembelajaran di sekolah. Dan pendidikan itu kan ada ranah sekolah, memang ada ranah keluarga dan ada ranah masyarakat. Selama ini ya pada situasi normal itu keluarga, mohon maaf saya sampaikan, itu mengalami degradasi peran di dalam menanamkan nilai dan norma kepada anak. Nah, dulu ya sebelum era Covid ini orang tua itu bertemu anak di pagi hari dan di malam hari. Karena sebagian besar orang tua itu bekerja. Secara kualitas ya, atau maaf, secara kuantitas pertemuan yang begitu singkat itu tidak cukup efektif sebetulnya untuk dapat menanamkan nilai-nilai dan norma yang baik kepada anak-anak. Nah, sekarang sebenarnya kita punya kesempatan untuk mengajarkan hal-hal yang selama ini cenderung dilupakan oleh keluarga atau cenderung tidak banyak dikerjakan oleh keluarga. Itu yang nah kemudian tentu saja kalau kemudian kita melihat ukuran keberhasilan pendidikan hanya pada nilai angka-angka UN, angka-angka nilai rapot, itu menurut saya akan terlalu menyederhanakan makna pendidikan itu sendiri. Justru kita itu perlu melihat ya bahwa capaian pembelajaran dari kalau sekarang kita mengenal kurikulum yang sekarang ini, itu capaian pembelajarannya ada 3 aspek loh yang dinilai. Nah, kita bisa menilai 2 aspek lain selain aspek kognitif misalnya. Aspek kognitif tetap penting, tetapi ada 2 aspek lain yang itu juga harus dipertimbangkan, dan itu saya rasa saya pribadi tidak terlalu khawatir ya bahwa kemudian seandainya anak-anak harus belajar di rumah itu kemudian akan menurunkan kualitas pembelajaran sendiri. Justru sebenarnya yang perlu kita khawatirkan adalah kesiapan orang tua di dalam menanggulangi dan mencegah potensi terjadinya kekerasan verbal dan barangkali aktivitas-aktivitas negatif yang terkait dengan kegiatan daring. Nah, sekarang sejauh mana hal-hal semacam itu? Bagi sebagian orang tua yang sudah yang memiliki kesadaran, barangkali dia mampu, tetapi bagi mereka yang tidak memiliki kesadaran atau bahkan sekarang itu anak-anak kemampuan IT-nya lebih bagus daripada orang tua loh. Dan saya terang agak risau dengan situasi itu. Jadi justru dalam situasi pembelajaran daring sekarang yang perlu dikhawatirkan itu bukan semata-mata soal menurunnya kualitas pembelajaran, tapi kita perlu pikirkan siap atau belum orang tua itu di dalam menanggulangi berbagai efek negatif yang mungkin yang potensial ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan melalui teknologi informasi ini. Itu saya rasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.